Assalamualaikum, Mbak Anindita Nur Aisyah. Ya, sebagai kandidat ketua OSIS dari kelas 11 IS1 nih. Iya. Kamu kok ingin jadi ketua OSIS, apa sih latar belakangnya? Karena saya merasa saya punya kelebihan di bidang open minded atau bersikap terbuka. Jadi kayak saya tuh sering gitu melakukan pendekatan pribadi terhadap teman-teman saya, lalu teman-teman saya sering cerita gitu kayak OSIS adain kegiatan ini dong, terus kayak ini tuh kurangnya ini deh, kayaknya bagus kalau diginiin. Nah, saya dari situ tuh munculkan inovasi. Saya memiliki motivasi bahwa oh iya nih bisa dan saya memiliki kayak tekad yang kuat untuk menjadi pemimpin dalam suara-suara tersebut. Jadi optimis, punya kemampuan untuk itu gitu ya, untuk menjadi pemimpin. Pernah punya pengalaman jadi pemimpin enggak waktu di SMP mungkin? Pernah? Baik, sebelumnya saya belum pernah tergabung dalam semacam organisasi OSIS di SMP ya Bu. Cuman ketika ada perlombaan, ketika ada kegiatan-kegiatan seperti kepanitiaan atau kegiatan kelas seperti itu, saya sering menjadi bagian orang yang memimpin. Menurut saya pemimpin itu nggak harus yang kayak ketua OSIS itu adalah pemimpin, tidak ada lagi yang namanya pemimpin selain ketua OSIS, karena basicnya pemimpin sendiri adalah orang yang bisa mengayomi, orang yang bisa membantu mengarahkan lingkungan sekitarnya begitu. Nah, sekarang saya kan ini mendapat tugas untuk menggali tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, bila dihubungkan dengan program-program yang ada di OSIS. Seandainya kamu nanti menjadi ketua OSIS, kira-kira punya program unggulan apa untuk meningkatkan budaya-budaya positif di sekolah kita? Baik, saya memiliki program unggulan yang namanya Semansa Podcast, yang dimana sasarannya itu akan kepada seluruh warga Semansa, seperti guru, ada adik kelas, ada kakak kelas, yang dimana itu platform yang digunakan untuk sharing-sharing, dan dimana itu bisa saya akan melakukan seperti kolaborasi dengan MMPK, dimana MMPK kan punya program yang namanya Aspiration Day. Dan menurut saya dalam Aspiration itu tidak seperti kayak 2-4 mata itu cukup, karena terkadang tuh ada sebuah suara yang membutuhkan dukungan dari banyak orang. Nah, melalui dengan podcast itu kita bisa meminta suara dengan teman-teman, meminta dukungan dengan teman-teman untuk mengembangkan atau menciptakan suara-suara kita itu agar lebih dilihat begitu Bu. Jadi dari situ juga kita bisa mengembangkan budaya positif di Semansa, seperti saling menghargai atau saling menghormati, yang dimana tidak hanya kan sekarang ini yang baru berkembang tuh seperti kayak adik kelas harus menghormati kakak kelasnya. Nah, kalau melalui hal ini kita bisa melakukan seperti kakak kelasnya menghormati dengan adik kelasnya. Jadi kayak kakak kelasnya itu menghargai gimana sih suara-suara dari adik kelasnya begitu Bu. Sekarang gini, budaya positif yang ada di sekolah kita itu diantaranya ada budaya 5S, ya kan? Terus budaya bersih, budaya sehat, budaya religi, budaya literasi, itu kan sudah berjalan ya setiap hari Senin itu. Kira-kira program unggulan kamu nanti yang sehubungan dengan budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita untuk meningkatkan kebudayaan yang ada di sekolah, kira-kira apa Mbak? Punya enggak kira-kira? Kalau untuk yang religi menurut saya tuh sekarang tuh udah cukup bagus begitu Bu. Jadi bisa lebih dikonsistenkan lagi begitu. Karena menurut saya tuh sekarang tuh kayak ya oke dijalanin, misal kayak saling mengingatkan untuk melakukan ibadah. Cuman kayak terkadang tuh hanya pada satu hari aja, berikutnya tuh lupa. Nah, itu mungkin lebih dikonsistenin lagi. Terus untuk yang kebersihan mungkin bisa melakukan aspirasi, bisa melakukan penghargaan terhadap kelas-kelas yang bisa melakukan konsistensi kebersihan. Jadi tidak hanya misal ada event buat menghias kelas, nah itu kan mesti teman-teman melakukan pembersihan kelas dan lain-lain lalu diberi penghargaan. Nah, menurut saya lebih ke kayak konsistensi, misal selama sebulan. Nah, itu nanti ada orang yang misal mengecek, oh ini kelasnya ini bersih nih selama sebulan. Nah, jadi saya lebih menekankan pada konsistensinya begitu Bu. Jadi yang sudah berjalan ini hanya kamu istilahnya dibuat tidak ada peningkatan tapi tetap berjalan dengan baik, seperti itu ya Mbak ya? Untuk yang kebersihan menurut saya itu lebih ke meningkatkan sih, karena sejauh ini tidak ada penghargaan yang dilakukan sehingga menurunkan tingkat keinginan dari teman-teman gitu. Terus ini kita kan dulu pernah mengumumkan bahwa setiap kelas itu regu kerja piket kelas harus bisa berjalan dengan baik. Ya. Menurut kamu cocok nggak? Terus gimana untuk OSIS bisa membantu hal tersebut nggak kira-kira? Bisa berjalan
untuk kegiatan tersebut? Saya yakin bisa Bu, karena yang namanya OSIS adalah orang yang bisa menjadi contoh dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dari kandidat-kandidat OSIS yang sudah saya lihat itu tersebar di berbagai kelas. Nah, maka dari itu bisa melakukan kayak seperti pemberian contoh terbaik gitu. Terus ini sekolah kita kan mau menjelang menuju Adiwiyata Nasional. Ya. Peran OSIS apa kira-kira nanti seandainya kamu terpilih menjadi ketua? Adiwiyata sendiri memiliki basic seperti menjaga kebersihan begitu ya Bu. Sehingga menurut saya mungkin bisa diadakan perlombaan, misal satu kelas itu bisa membawakan suatu tanaman yang dimana itu bisa seperti diletakkan di sekolah, namun tidak hanya membawa saja, seperti misalnya dihias juga, dan untuk tanamannya bisa bebas gitu, misal bunga bisa ditaruh di mungkin kayak meja guru seperti itu. Jadi kayak tidak hanya berpatokan pada kebersihan atau ke lingkungan alam yang ada di lapangan, tapi juga di kelas bisa diperbaiki gitu. Oh gitu. Oke Mbak Anindita ya. Iya. Nanti seandainya jadi terpilih ketua OSIS, saya doakan kamu dapat memimpin dengan baik, dengan adil, ya tak? Kemudian nanti dapat menggiring anak buahmu semuanya, jajaran daripada OSIS, dapat membantu sekolah untuk mensukseskan program-program yang ada di sekolah kita. Dan tentunya itu juga apa istilahnya, nanti kalau ada masukan-masukan dari semua warga sekolah terutama siswa ya, untuk menjadi aspirasi bagi sekolahan, kamu harus mewadahi itu semuanya, ya kan, kerjasama dengan MMPK untuk meminta masukan kepada seluruh warga sekolah terutama siswa, sehingga nanti SMA Negeri 1 Surakarta tetap unggul, ya kan, terutama di tingkat nasional. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ya. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Anindita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.